Kejaksaan Agung RI mengamankan pelaku perampasan database kejaksaan duduk di kelas 1 SMA itu diketahui sebagai pelaku viral di media sosial dan pelaku menjual 500 MB. Pelajar SMA berinisial MFW bersama orang tuanya diamankan tim dari Kejaksaan Agung. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan membawakan topik mengenai pembobolan database Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh remaja 16 tahun. Saya Muhammad Faisal Akbar akan menjelaskan secara singkat apa itu database dari Kejaksaan Agung RI. Database Kejaksaan Agung RI menyimpan data dan informasi seperti data kepegawaian mereka dan lain-lain. Data dan informasi tersebut bisa bersifat pribadi yang tidak semua orang bisa mengaksesnya, ataupun bersifat publik yang mana semua orang dapat mengaksesnya kapan saja. Kejadian tersebut terjadi ketika remaja berinisial MWF membobol sejumlah data Kejaksaan RI dan menjualnya lewat forum online. Motif dari remaja tersebut hanya sekedar iseng belaka karena bosan pembelajaran sekolah pada saat itu dilakukan full secara virtual atau online. Untuk mengisi waktu luangnya, dia memutuskan untuk mencoba meretas dan berhasil meretas database Kejaksaan Agung RI. Setidaknya ada 3.086.224 data yang dibobol dan diperjualbelikan dalam situs Right Forum dengan harga sekitar Rp400.000. Pembobolan itu dilakukan oleh peretas yang mengatasnamakan dirinya Dos 66 Nero. Dia juga menyampaikan pernyataan terkait dengan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Untungnya, database itu tidak berhubungan langsung dengan database kepegawaian kejaksaan. Selain itu, informasi perkara-perkara yang dimuat dalam situs itu pun juga dapat diakses oleh publik. Baiklah, saya Muhammad Akbar akan melanjutkan pemaparan kasus ini. Selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur yang menjadi dasar kasus tersebut. Ada beberapa pasal yang termasuk, contohnya pasal 26 ayat 1 yang mengatur penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus melalui persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan oleh perundang-undangan yang lain. Pasal lain yaitu pasal 32 ayat 2 yang melakukan pemberatan penjatuhan hukuman pidana kepada seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik kepada sistem elektronik yang lain yang tidak berhak. Pasal lainnya yaitu pasal 52 ayat 3 yaitu pemberatan penjatuhan hukuman pidana kepada seseorang yang meretas situs web milik pemerintah yang berhubungan dengan keamanan negara. Selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan pemerintah. Tanggapan pemerintah sendiri sesuai dengan yang dinyatakan Jaksa Agung, proses hukum tidak dilakukan lebih lanjut untuk pelaku MFW. Ada beberapa hal yang menjadi alasan yaitu umur pelaku yang masih muda di bawah umur yaitu 16 tahun. Ia masih bersekolah di daerah Palembang. Alasan kedua yaitu pelaku telah berjanji dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan peretasan tersebut. Dan hal ini disaksikan oleh kedua orang tua mereka yang juga membuat surat pernyataan bahwa akan menjaga, mengontrol, dan mendidik yang bersangkutan agar tidak melakukan perbuatan peretasan kembali. Baiklah, saya Ichiro Gabriel Rivaldo Simbolon. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan mengenai tanggapan pihak yang dirugikan atas kasus ini. Pembobolan database ini menjadi hal yang sangat fatal bagi keamanan Kejaksaan Agung RI, dikarenakan hal-hal yang bersifat privasi negara diperjualbelikan oleh remaja 16 tahun tersebut. Selain itu, informasi-informasi mengenai perkara yang terjadi di negara ini juga disebarluaskan, baik melalui media sosial dan lain-lain, yang tentunya juga dapat diketahui dan diakses oleh khalayak ramai. Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat mengambil tindakan hukum, dikarenakan pelaku masih di bawah umur untuk diproses hukum. Remaja tersebut hanya diminta membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan dan menjawab mengenai tanggapan kelompok kami atas kasus ini. Menurut kami, hal ini dapat terjadi karena kurangnya tingkat cyber security milik Kejaksaan Agung RI, sehingga hal demikian dapat terjadi. Tentu hal ini harus diperbaiki dan menjadi PR penting bagi Kejaksaan Agung RI untuk meningkatkan cyber security milik mereka agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Di dalam kasus ini, tidak sepenuhnya merupakan kesalahan cyber security Kejaksaan Agung RI. Remaja tersebut juga turut disorot dalam kasus ini, karena sudah melakukan tindakan yang sebenarnya salah karena meretas informasi penting milik negara. Remaja tersebut tidak memahami ataupun kurang memahami bahwa tidak semua hal bisa diakses di internet. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman akan undang-undang yang mengatur tentang ITE kepada para pelajar maupun semua orang yang dapat mengakses internet. Dengan demikian, siapa saja yang berselancar dan bersafari di internet dapat menggunakannya dengan bijak dan tidak ada pihak yang dirugikan melalui internet. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 17 UAS Etika Profesi. Terima kasih.